Ketika saya baru masuk ke perusahaan yang sekarang saya bekerja, kalau serikat pekerjanya berunding upah, berunding bonus, itu gebrak meja. Apa yang salah gitu? Orang berunding kan mencari sebuah kesepakatan. Betul. Tapi kenapa harus gebrak meja? Yang saya lakukan adalah ini pada masyarakat Jawa pada umumnya tadi itu, kalau orang itu didekatkan, istilahnya dipangku, itu akan timbul satu rasa bahwa kebersamaan di situ dan rasa tidak enak di situ itu akan muncul. saya pernah punya pengalaman. Pak Tomo bilang, "Hei makan," itu masih mending. Ini boxnya dilempar, dilempar begitu. Oh setelah dalami, oh ya putus komunikasi. Melayani itu bukan hanya karyawan melayani perusahaan saja, tetapi perusahaan juga harus melayani karyawan juga gitu kan. Nah ini yang menurut saya itu, andaikan itu bisa kita create ya menjadi budaya. Pengusaha ini juga harus juga bisa mempelajari psikologis seorang pekerja. Jadi nggak hanya ujuk-ujuk punishment. Jangan menganggap bahwa pekerja itu hanya sebagai faktor proses produksi. Kalau kita hanya menganggap sebagai faktor proses produksi, maka yang terjadi robot. Pekerja dan pengusaha itu harus mempunyai kepentingan yang bersama. Kalau mau sejahtera, ya profit. Jadi jangan dibalik antara telur dan ayam. Iya. Clear di kita clear. Betul. Profit dulu. Betul. Sejahtera pasti. Iya. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali bersama podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dan mencari solusi. Baik, hadir hari ini ya di podcast kami, podcast Apindo Kabupaten Bekasi. Narasumber kami yang sangat luar biasa dan bukan mungkin lagi ya, publik pasti sudah tahu. Ya, beliau figur dan tokoh ya. Hadir hari ini Pak Sutomo, SH MMK3L. Selamat siang Pak. Siang Pak Ketua. Sehat Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Makin muda makin cerah ya. Terima kasih. Masih muda dia. Oh iya. Terima kasih Bapak hari ini sudah hadir di tempat kami, meluangkan waktunya. Dan juga narasumber yang kedua kami, Bapak Aminullah, Bapak Haji Pak ya? Bapak Belum, baru haji kecil. Oh iya, oke ya. Saya sebutnya Haji aja lah gitu ya. Pak Haji Aminullah ya. Beliau adalah praktisi HR gitu, dan juga ya salah satu penggagas HIP mungkin ya, yang punya peran penting ya dalam perjalanan HIP di Kabupaten Bekasi sampai dengan saat ini. Selamat siang Pak Selamat Yusuf. siang Pak Haji. Sebelumnya saya harus ngucapin selamat dulu jadi ketua Apindo. Terima kasih Pak Haji. Cukup lama saya dengan Pak Sutomo. Iya betul. Tapi saya tetap optimis Apindo di bawah kepemimpinan Pak Yusuf. Amin. Akan bisa maju. Bisa lebih baik. Terima kasih Pak atas dukungan semua gitu tuh. Khususnya juga Bapak ya gitu. Nah, yang ketiga ya mungkin publik udah tahu ya. Beliau tokoh yang paling sentral di pengurusan ya. Gitu. Bapak Dr. Agus Rianto SEMM. Gitu. Dokter ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Ketua. Gitu. Pak Dokter sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Lebih cerah hari ini ya. Iya. Selalu sehat. Iya. Amin. Nah, beliau ini adalah wakil ketua bidang 7 ya, bidang Humas, Litbang, dan juga Pak Dokter? Riset ya, riset gitu. dan kelembagaan gitu. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana HIP itu diimplementasikan ya di dunia industri. Menjadi kerangka berpikir. Betul. Para pelaku hubungan industrial, perusahaan. Ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya, luar biasa hari ini kita bisa menghadirkan beliau ya. Iya. Soalnya susah sekali nih sebenarnya menghadirkan beliau hari ini ya. Iya. Tapi beliau akhirnya alhamdulillah bersedia hadir di podcast kita hari ini Pak Agus ya. Iya, karena ya kita melihatlah kesibukan mereka, beliau ini memang luar biasa lah ya, baik sebagai pembina, kemudian juga sebagai praktisi HR yang tentunya di perusahaan ini kan banyak sekali ya dinamikanya harus itu. Tetapi justru mungkin dengan adanya tadi bahwa kita akan membahas berkaitan dengan kerangka berpikir lah ya, kerangka berpikir HIP itu untuk para pelaku bisnis itu, pelaku hubungan industrial ini, harapannya nanti bahwa minimal
pekerjaan para HR kita ini sudah mulai soft gitu loh, kira-kira seperti itu. Karena kan dengan pemahaman konsep berpikir yang sudah tepat, nah harapannya ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Apalagi ke depannya akan semakin lebih menantang, Pak ya. Iya, betul. Terkait dengan isu-isu hubungan industrial ke depannya gitu ya. Betul. Ya tentu memang kita butuh nih ya. Kayak semacam ya nilai-nilai edukasi lah dari beliau-beliau ini ya. Para apa istilahnya founder ya dari HIP yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan mudah-mudahan program ini juga bisa dicontoh di tempat lain atau di daerah lain, Pak ya. Betul. Harapan kita memang begitu, dan saya berharap mungkin pada kesempatan hari ini utamanya adalah secara konseptual lah ya, bahwa HIP ini menjadi kerangka berpikir para HR. Nah, saya sering diskusi di luar ini dengan Bapak Sutomo. Nah, ini memang kelihatannya beliau ini memang sangat luar biasa ketika mereka berbicara secara filosofis berkaitan dengan masalah hubungan industrial Pancasila. Nah, mungkin kesempatan hari ini kita coba korek lebih dalam lagi supaya bisa dipahami oleh rekan-rekan kita semuanya bahwa hubungan industrial itu, hubungan industrial Pancasila itu masih sangat relevan di hari ini. Langsung dari founder-founder Iya, lagi dari foundernya. Jadi langsung dengan Pak Sutomo mungkin kira-kira bisa memberikan sebuah gambaran bahwa hubungan industrial Pancasila itu harus menjadi kerangka berpikir para pelaku hubungan industrial. Kira-kira seperti itu. Menurut Bapak kira-kira seperti apa, Pak? Nggak, silakan. Izin Pak Pindah, silakan. Terima kasih Pak Ketua dan juga Pak Agus ya, yang sangat luar biasa juga pagi hari ini. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, itu yang pertama. Juga sahabat saya Pak Aminullah, itu juga yang luar biasa sekali karena dengan kesibukan yang ada, beliau kurang dari Tanah Suci kemarin gitu kan, masih menyempatkan diri juga untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Sebetulnya begini, kalau saya cerita mengenai hubungan industrial Pancasila itu, ya mungkin semua orang sudah pada tahu sih, sudah ngerti gitu. Tapi kalau kita bicara bagaimana penerapannya di dalam perusahaan tadi itu, memang mau tidak mau kita itu harus komitmen dulu, ada kesepakatan dulu. Siapakah yang bersepakat itu? Di dalamnya itu pasti kan ada pengusaha, ada pekerja, ada pemerintah di situ, gitu kan. Jadi kita harus berkomit dulu gitu. Mau nggak menjalankan itu? Gitu. Kalau salah satu pihak tidak mau menjalankan, ya tetap aja begitu, nggak bakalan terjadi hubungan Pancasila tadi itu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat kerangkanya tadi itu, bahwa HIP sendiri itu dilahirkan itu ada seperti sarana-sarananya lah. Kalau kita bicara itu ada kurang lebih 8 sarana hubungan industrial. Itu di situ juga menyebutkan ada yang namanya serikat pekerja, namanya organisasi pengusaha, namanya Apindo, ada PKB, ada PP, itu ada semuanya, penghubung pengadilan hubungan industrial. Itu ada semuanya. Jadi memang semuanya harus bersepakat, berkomitmen untuk kemudian bagaimana yuk hubungan industrial itu dijalankan. Nah, kenapa ini menjadi penting sebetulnya? Karena memang kalau kita bicara hubungan industrial saja, sebatas industrial, tentu ini juga kita sudah menjalankan dari zaman dahulu kala gitu kan. Tetapi apa yang terjadi sampai dengan saat sekarang ini kan banyak yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Oleh karena itu kalau kita bicara bagaimana HIP itu harus menjadikan kerangka berpikir dari para praktisi HR pada khususnya, itu sebetulnya karena Pak HR tadi itu ke atas dan ke bawah tadi itu adalah menjadi sebuah jembatan yang memang itu harus betul-betul berfungsi dan berperan gitu loh. Nah, jadi bagaimana ke bawah juga bisa mengedukasi, bahwa ke atas juga harus memberikan penjelasan. Nah, itu yang diperlukan, sehingga apa yang akan terjadi nanti di dalam hubungan industrial tadi itu, orang tidak terbelenggu, terkekang dengan sebuah regulasi yang ada pada saat sekarang ini, gitu. Tetapi itu dikembangkan dengan beberapa hal-hal yang lain lagi terkait dengan bagaimana mempersiapkan hubungan industrial tadi itu bukan saja berkiblat pada upah, berkiblat pada masalah aturan-aturan internal yang mungkin sangat mengikat, sangat kaku gitu kan, tetapi bisa dikembangkan dengan yang lain lagi, sehingga komunikasi itu di dalam pekerjaan akan menjadikan sebuah hal yang nyaman bagi para pekerja dan pengusahanya gitu. Jadi kedepannya tentu kayak gitu, kalau tanpa disuruh pun orang akan melakukan sebuah kebaikan yang itu untuk keperluan perusahaan. Tanpa disuruh pun yang namanya pengusaha tadi itu
akan memperhatikan kepada pekerjanya gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dialog dan komunikasi tadi itu. Jadi kerangka berpikir itu adalah komunikasi harus paling utama dijalankan di situ. Nah, jadi nantinya itu akan ada istilah kalau orang Jepang mengatakan itu kokoro kubari. Nah, mungkin kokoro kubari tadi itu adalah Anda belum meminta, tapi aku tahu apa yang Anda mau, kayak kira-kira begitu, ya. Itu yang akan terjadi. Itu di Jepang kan dijalankan begitu. Contoh misalkan kita sedang, kalau di Jepang dikenal dengan nomunication atau nomu sambil berkomunikasi, ya kan? Nah di situ antara pimpinan di atas manajer dengan di bawahnya supervisor ataupun apa. Nah satu saat si manajer tadi itu mau merokok, apa kira-kira yang dipikirkan oleh si orang yang di sekitarnya? Kalau merokok di situ nggak ada asbak, berarti saya harus mencari asbak. Nggak usah disuruh pun, langsung dia akan pergi cari asbak dan kemudian diserahkan di situ. Kira-kira tergambar nggak? Dengan senang hati gitu kan? Iya, artinya oh iya, tanpa kamu pasti butuh. Tanpa harus diinstruksikan, Betul. tanpa harus keluar peraturan gitu ya. Iya, betul. Menarik sekali. Jadi artinya apa? Artinya begitu dalamnya orang itu memperhatikan orang lain. Demikian juga kalau itu dilaksanakan di dalam perusahaan, tentu itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karyawan nggak usah teriak-teriak dari jauh kayak gitu, tetapi dia sedang butuh, misalkan gitu kan, katakanlah dalam musim hujan itu kan pasti kan orang akan bermasalah dengan apa, wah berangkat paginya dan sebagainya dan kemudian dengan kesehatannya dan sebagainya, maka perusahaan berpikir apa kira-kira yang dilakukan untuk si pekerja tadi itu. Oh mungkin dia butuh apa, vitamin atau mungkin apa, sehingga orang itu menjadi sehat, orang itu menjadi berangkat ke pabrik dengan kondisi yang fit seperti itu. Nah banyak hal lagi yang semestinya itu bisa terjadi di dalam komunikasi tadi itu. Nah ini bagian kecil aja dulu, nanti mungkin kita akan coba ngobrolin yang lain lagi, kira-kira begitu. Menarik sekali Pak. Jadi saya menarik tadi yang apa ya namanya, bahwa perannya HR ini paling tidak harus juga menjadi jembatan, bridge ya. Saya tadi sempat ngobrol juga dengan Pak Amin. Nah ini menarik lah, bahwa seperti apa sih pelaksanaannya di perusahaan itu. Jadi ada konsep yang dimana seorang HR itu harus menjadi jembatan antara karyawan di bawah dan juga dengan manajemen. Iya kan, seperti nah ini yang peran-peran itu kan menjadi penting gitu ya Pak Amin. Nah kira-kira apa yang sudah terjadi dan kira-kira kiatnya apa ya di perusahaan yang pernah Bapak lakukan itu, sehingga komunikasi yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Sutomo ini menjadi berjalan dengan baik. Itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter ya. Ini teman saya lama gitu kan, mungkin juga jadi dosen saya gitu kan. Dan Pak Yusuf, saya mengucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih sudah jadi Pak Haji. Ketua Apindo. Mungkin untuk periode 5 tahun ke depan ya. Oke, ada hal yang sebelum kita mengatakan, ada pertanyaannya begini, apakah HIP masih relevan gitu ya? Saya akan jawab sangat relevan. Kenapa seperti itu? Pertama, bicara tentang dasar hukum kita paling tinggi adalah Pancasila. Terkait dengan itu ada ayat Pancasila satunya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita bicara tentang pekerja, kalau hanya seorang karyawan seperti robot, terus hanya disuruh bekerja segala macam, terus tidak pernah diajarkan bagaimana hal yang sederhana gini. Di perusahaan memfasilitasi katakan tempat ibadah. Nah, kadang-kadang yang nggak bisa atau yang dari teman-teman HR lainnya adalah tidak bisa memanfaatkan ruang ibadah itu untuk sebuah ruang komunikasi dengan karyawan, kira-kira gitu. Nah, terus yang juga saya khawatirkan teman-teman HR ini hanya seperti menara gading saja, ya. Kenapa? Ya mungkin ada di beberapa tempat mau ketemu HR manajernya susah, harus bikin janji gitu kan. Nah kemarin juga saya sempat diskusi dengan Pak Sutomo, misalnya apa sih? Kebetulan karena saya pernah 11 tahun di serikat, terus tiba-tiba bukan tiba-tiba, nggak ada yang kebetulan dan nggak ada yang tiba-tiba. Terus Allah kasih jalan untuk di HR, ya saya bisa melihatnya dari dua sisi gitu. Jadi kalau saya setiap kali berunding ataupun katakanlah bertemu dengan teman-teman serikat, ini ada handphone. Teman-teman melihat, ini ada gambar tulisannya apa. Tapi saya melihatnya ini foto istri saya gitu.
Jadi kalau hanya melihat dari satu sisi, bukan dengan melihat dua sisi, maka yang terjadi frekuensi kita itu nggak akan sama. Nah, agar frekuensi kita sama, salah satu jembatannya adalah tadi Pak Dokter bilang bridge gitu ya, melalui hubungan industrial Pancasila. Itu yang saya ingin pengalaman saya gitu kan. Nah, apalagi ya kondisi yang kan karyawan kita gitu. Tadi Pak Tomo sudah bilang ada seorang manajer lagi ngerokok gitu kan, tapi sebetulnya saya nggak perokok gitu kan, cuman nggak apa-apa lah di samplingnya merokok gitu kan. Terus ada yang lainnya mungkin bawahan tanpa harus disuruh, tapi sudah menyediakan asbaknya. Dan itu bagaimana caranya juga jangan ya kesadaran itu timbul adalah kesadaran murni dari si pekerja, dari hati si pekerja. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Gitu. Menarik sekali ya Pak Yusuf ya. Ya intinya yang kalau saya tangkap nih awareness ya. Awareness dari pekerja maupun dari pengusaha itu sendiri. Nah tadi kalau bicara sedikit ada sampling ya, bagaimana pengusaha bisa memfasilitasi kebutuhan karyawan. Nah itu memang sepertinya hukumnya wajib ya, gitu. Kenapa wajib? Itu tadi kalau tujuannya membangun hubungan industrial Pancasila yang lebih baik, maka hal-hal yang sifatnya kecil itu juga harus diperhatikan, ya kan? Gitu. Contoh kayak tadi merokok. Nah kalau di tempat saya kebetulan seperti itu Pak, gitu. Kita sediakan tempat merokok untuk karyawan khusus, gitu kan? Khusus, sampai jamnya tuh juga diatur, gitu. Jadi ada jam-jam tertentu. Dulu sangat susah Pak transisinya itu, ya kan? Pengaturan waktu merokok tuh susah dulu. Tapi dengan memberikan kayak semacam pemahaman, edukasi, ya kan, kita juga kasih kayak semacam benchmark ya ke salah satu pengurus serikat di tempat kita, akhirnya itu bisa terrealisasi Pak, gitu. Jadi merokok tuh ada jamnya, gitu. Dan itu 10 menit. Dan itu mungkin umum ada juga. Tapi gini, ada pengalaman saya Pak Tomo, Pak Agus sama Pak Yusuf. Ketika saya baru masuk ke perusahaan yang sekarang saya bekerja. Itu informasi yang saya terima adalah kalau serikat pekerjanya berunding upah, berunding bonus itu gebrak meja. Oh sih, oke. Kira-kira gitu ya. Iya. Saya berpikir apa yang salah gitu. Orang berunding kan mencari sebuah kesepakatan. Betul. Tapi kenapa harus gebrak meja? Yang saya lakukan adalah pertama kali ketika masuk sederhana aja. Saya ketemu ketua serikatnya, memperkenalkan diri. Bukan ketua serikatnya yang datang ke saya, tapi saya yang datang ke ketua serikatnya memperkenalkan diri karena saya baru masuk di perusahaan itu. Terus saya ajak makan di luar dengan uang sendiri gitu kan. Karena masih baru gitu. Tapi setelah itu menjadi cair. Dan ada yang juga menarik adalah ya ini yang saya bilang hubungan industrial Pancasila itu sampai hari ini masih relevan. Kenapa masih relevan? Minta maaf Pak Tomo, mungkin Pak Tomo juga sering ngajarin saya. Jadi ketika saya datang masuk coba untuk genba keliling gitu ya, ada karyawan yang belum saya kenal, saya baru kira-kira 2-3 hari, cuman saya minta maaf pundaknya, apa kabar? Kenalkan nama saya Amin gitu kan. Itu udah ada rasa yang luar biasa buat mereka gitu, kira-kira gitu. Jadi saya rangkum sedikit. Ini dapat lagi nih, dapat lagi ilmu nih, ya kan? Dari cerita Pak Amin dulu itu, ya ini bagaimana kita juga bisa membangun hubungan emosional. Betul. Ya kan, gitu. Ada kalanya kita juga harus ya sebagai praktisi IR, istilahnya apa? Down to earth ya. Gitu. Bagaimana kita juga bisa merangkul mereka, ya dari hal yang sifatnya kecil dan mungkin sejauh ini nggak pernah dirasakan oleh mereka. Datang ke kantor PUK misalnya, ya kan, itu sebenarnya bentuk penghormatan kita juga ke mereka, gitu kan. Kadang mungkin di perusahaan lain gitu ada yang HR nih maunya disamperin sama PUK-nya gitu kan, terkesan eksklusif gitu ya. Makanya yang terjadi tadi yang disampaikan Pak Amin dulu, menara gading gitu loh, iya kan, gitu. Istilahnya menara gading tadi Pak. Akhirnya ketika ketemu yang ada gebrak meja gitu kan, gitu. Karena apa ya namanya, saya justru melihatnya dari bagaimana komunikasi itu dibangun, saling memahami. Nah ini menjadi sangat indah sekali. Coba deh kalau kita lihat misalnya, ini kan kebetulan sampelnya tadi itu kalau kita merokok, padahal kan banyak lagi ya. Artinya kan saling melayani, bahwa melayani itu bukan hanya perusahaan melayani karyawan melayani perusahaan saja, tetapi perusahaan juga harus melayani karyawan juga gitu kan. Nah ini yang menurut saya itu, andaikan itu bisa kita create
ya menjadi budaya. Luar biasa menurut saya. Betul, ya kan? betul. Luar biasa sekali di pabrik itu seperti itu, dan semua orang itu kayaknya yang ada itu ketemu tuh saling tersenyum gitu. Senyum gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya. Nah, itulah makanya saya bilang bahwa HIP itu luar biasa. Luar biasa sekali. Walaupun mungkin sekarang ini mungkin nanti kita bisa tanyakan lah ke Pak Amin dengan Pak Sutomo ini bahwa kan kebenaran ini kalau kita lihat backgroundnya kan sekarang Pak Sutomo menjadi pengusaha, Pak Amin sebagai praktisi HR-nya, kan istilahnya seperti itu. Nah, kan ada yang mengatakan begini, HIP ini kayaknya hanya ditekankan yang harus bersikap itu adalah karyawannya. Salah. Ternyata kan tidak kan. Dan harus disadari gini bahwa Pak Tomo semua jangan menganggap karyawan itu hanya melulu bagian dari faktor produksi. Iya, betul. Kalau konsepnya hanya bahwa menganggap karyawan sebagai faktor produksi, maka yang terjadi adalah tidak ada komunikasi yang lancar. Hanya mana target kamu? Nggak dapat target SP, nggak begitu gitu. Tapi ketika karyawan kita nggak mencapai target, boleh dong kita bertanya, kenapa sih kamu nggak? Ada masalah apa? Kita kan tidak tahu. Mereka gitu meskipun mereka kita bikin sebuah aturan bahwa harus datang 7.30, 10 menit sebelum 7.30 sore harus di tempat kerja, kita kan tidak tahu ketika mereka berangkat. Betul. Dalam perjalanan mereka bekerja, di tengah jalan terjadi apa. Ketika mereka baru bangun, nggak dikasih sarapan sama istrinya, apa yang terjadi kan gitu, Pak Tomo. Tapi kalau kita nggak memahami konsep tadi hubungan India Pancasila, yang terjadi kita hanya lihat hitam putih gitu. Kira-kira gitu. Ada satu hal tadi yang menarik itu bahwa diwongke gitu ya. Jadi bahasa diwongke muncul tadi ya. Saya kembali lagi kepada yang namanya HIP tadi itu juga mengenal filosofi Jawa. Ya, kalau di Jawa itu kan ada huruf Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonya, Monggo Podomo. Dan pasti itu akan diikuti dengan apa yang disebut pasangannya. Ada taling, tarong, gepet, pangku dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di Jawa itu mengenal bahwa yang namanya huruf Jawa tadi itu, misalkan huruf Ho, ya kan, di pangku itu hurufnya tidak berbunyi Ho lagi, tapi jadi H saja. Ini ilmu baru buat saya. Jadi kalau di pangku tadi itu yang tadinya Ho, No, kalau di pangku No jadi An, gitu kan. Itu akan pasti mati hurufnya. Nah, ini pada masyarakat Jawa pada umumnya tadi itu kalau orang itu didekatkan gitu kan, nggak jauh-jauh gitu kan, istilahnya di pangku, itu akan timbul satu rasa bahwa kebersamaan di situ dan rasa tidak enak di situ itu akan muncul. Misalkan di dalam perusahaan tadi itu seorang manajer begitu dekatnya saling menyapa dengan itu, maka kayak gitu kan, ketika ada sesuatu permasalahan dia akan merasa bahwa nggak boleh nih begitu baiknya si Pak manajer itu dengan kita semuanya di sini, masa sih kayak gitu kan, target kita nggak tercapai, ayo kita kerja keras karena begitu dekatnya tadi itu di pangku gitu loh. Nah, tapi kalau dijauhkan ya tadi masalah kecil saja, rasa makanan yang tidak enak, maka dia akan teriak dari ujung sana, itu makanan nggak enak, kenapa HR nggak mikirin? Padahal cuma kurang garam. Saya pernah punya pengalaman. Ketika tadi makanan nggak enak catering gitu kan, itu kalau Pak Tomo bilang, hei makan, itu masih mending. Ini boxnya dilempar, dilempar begitu, nggak tanpa komunikasi. Saya berpikir ada apa gitu. Kok setelah didalami, putus komunikasi. Nggak usah dengan karyawan kita yang begitu banyak. Kita komunikasi dengan istri, dengan anak. Kalau putus komunikasi, susah. Iya, betul ya. Kira-kira gitu. Jadi menarik nih bos. Dapat lagi 2. Yang pertama tadi dari Pak Aminullah penjelasan gitu. Jadi kadang memang pengusaha ini juga harus itu tadi dia berangkat dari aware itu ya. Dia harus juga bisa mempelajari psikologis seorang pekerja. Jadi nggak hanya ujuk-ujuk punishment tadi yang di Pak Aminullah sebutkan ya, nggak hanya menganggap sebagai apa istilahnya faktor produksi mulu gitu ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu yang ada nanti malah aksi kan gitu. Gitu. Jadi memang faktor psikologis itu juga kita harus bisa mempelajari. Contoh misalnya gini, ketika ada karyawan yang sering terlambat gitu kan. Nah, ini faktornya apa? Ya kan? Apa tadi yang Pak Aminullah sampaikan, faktor keluarga kah?
dia ada masalah kan, ya dengan istri atau saudara gitu, itu biasanya juga sangat berpengaruh faktor psikologis itu. Saya tambahin Pak Yusuf. Jadi gini, ada karyawan yang sakit. Ini sekarang musim hujan. Iya betul. Terus kalau atasannya cuma menanya, kenapa kamu sakit? Udah, makin sakit tuh. Sakit ya. Tapi kita kenapa kamu sakit? Oh sakit karena kena hujan. Kenapa mereka kena hujan? Oh karena nggak bawa karena nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan. Kenapa mereka nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan? Oh karena mereka nggak punya uang untuk beli payung dan jas hujan. Yang terjadi kalau kita punya empati, kalau hubungan industrial Pancasilanya itu jadi, susahnya apa? Kita kumpulin dalam satu departemen, teman kita agar tidak sakit, yuk urun rembuk kita 100 atau 50.000 untuk beli payung, beli jas hujan, sehingga teman kita nggak sakit, sehingga proses produksi nggak terganggu. Itu menurut saya salah satu implementasi hubungan industrial Pancasila. Nah itu tadi kira-kira gitu Pak Tom. Ini menarik lagi nih. Berarti harus menggunakan teori why analysis juga, ya kan, untuk mempelajari faktor psikologis yang terjadi. Nah tadi kalau kembali ke Pak Pembina, itu bagaimana juga supaya pekerja itu juga bisa diwongke Pak ya. Nah ketika diwongke ya, maka itu tadi permasalahan hubungan industrial yang ada di internal masing-masing perusahaan, insya Allah bisa menurun case-nya gitu, atau bisa hilang sama sekali lah gitu. Ya menarik itu memang. Jadi komunikasi itu menjadi sumber utama ya. Tapi komunikasi itu bukan dalam bentuk oral saja lah ya. Komunikasi tadi saya tangkap itu termasuk empati ya. Empati itu bagian daripada itu juga. Artinya kan ketika tadi karyawan sakit, tiba-tiba terus kita itu akan menanyakan juga kan kenapa sakit, kan ada analisisnya lah ya. Oh ternyata karena dia nggak punya payung gitu kan. Nah ini yang tadi saya sampaikan, sakit kehujanan, nggak punya payung. Betul. Poin root cause, kita sering ngomong root cause-nya apa? Dia nggak mampu beli jas hujan gitu. Masa ketika orang tidak mampu beli jas hujan, temennya tega sih nggak mau bantu gitu. Iya. Artinya kan ada peran juga perusahaan yang harus tahu tentang itu. Nah itu yang saya ingin garis bawahi itu bahwa HIP itu bukan hanya membangun karakter karyawan saja, yang bahasa Sansekertanya itu ini rumongso handarbeni, rumongso anggrung kebi, terus mulat sariro harnosowani. Nah ini kan memang moralitas yang harus dibangun untuk karyawan. Tetapi kemudian yang harus dibangun oleh perusahaan itu seperti apa? Nah tadi ada keterbukaan, ada empati, ya kan? Bahwa keterbukaan dalam pengertian apa? Ya saling terbuka ketika mereka mengajak orang, misalnya kita katakanlah bisnis lah ya, bisnis kita sekarang kondisinya seperti itu, minimal hal-hal yang kecil itu juga kita kan sampaikan juga. Kita hari ini bisnis kita lagi kurang bagus loh gitu kan, mari kita giatkan lagi dan sebagainya. Ada keterbukaan ya. Keterbukaan. Terus yang kedua ada pemahaman tadi, empati tadi, merasakan karyawan kita musim hujan kayaknya ini mereka belum punya payung gitu kan. Nah ini kan perlu juga ada pemahaman seperti itu oleh perusahaan atau manajemen ya. Tadi Pak Amin sudah sampaikan, kebetulan Pak Amin di sana adalah sebagai manajemennya. Dengan manajemen melakukan begitu, karyawan menjadi langsung nah itu proses itu mungkin kalau saya terjemahkan sebagai tadi yang dipangku tadi ya kan. Artinya karyawan dipangku gitu loh. Jadi ini saya nambahin sedikit bahwa di HIP itu juga di samping pekerja tadi itu sikap moral yang harus dimiliki oleh pekerja, pengusaha, pemerintah tadi seperti apa. Ya kalau bagi pengusaha itu juga sikap mentalnya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan tadi itu bagian dari kewajiban. Gitu loh. Jadi kewajibannya kembali bahwa nggak usah disuruh juga kamu kalau ikut saya kamu harus lebih baik lagi. Itu sudah secara otomatis harus seperti itu. Itu peran dari pengusaha seperti itu. Nah, kemudian juga peran pemerintah bagaimana melindungi peran pemerintah tadi itu ya kan, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hubungan industrial berdua tadi itu. Nah, jadi peran-peran pengusaha pun juga akan muncul di dalam HIP tadi itu, bahwa tidak ada sesuatu yang terpaksa tapi merupakan kewajiban di situ gitu ya. Nah, inilah yang mungkin perlu barangkali ke depannya teman-teman praktisi HR juga harus lebih mendalami lagi terkait dengan masalah ini, karena kunci dasarnya nanti itu ya sebagai jembatan tadi itu adalah di praktisi HR. Meskipun mungkin kita akan coba bagaimana supaya kalau bisa ini
zaman dulu saya sebagai junior di perusahaan tadi itu, ketika ada pengusaha datang dari luar negeri atau ekspatriat tadi itu, memang ekspatriat itu dikumpulin dulu di salah satu tempat, kemudian mereka diberikan pelatihan tentang hubungan industrial Pancasila gitu kan. Nah ini sampai dia itu paham, ngerti banget, lalu kemudian mereka baru mulai melakukan pekerjaan. Nah, yang saya tangkap kayaknya sekarang ini mungkin itu mereka nggak ngeh sehingga belum sampai pada tahapan itu. Nah, barangkali kalau nanti ini pemerintah pusat juga mendengar ini dan kemudian dengan kewenangannya, istilahnya meluangkan waktu sehari aja itu untuk para ekspatriat tadi itu dijelaskan mengenai ini, mungkin ini akan jauh lebih efektif dan lebih baik lagi, dan yang setidaknya akan mengurangi friksi ya di dalam komunikasi tadi itu. Karena sedikit aja perbedaannya. Katakanlah kalau kita melihat Jepang gitu kan, kalau di Jepang itu bercanda megang kepala orang nggak terlalu jadi masalah. Tapi di Indonesia masalah, Pak. Nah, kalau karena beda budaya ya. Iya, termasuk tulak pinggang ya. Tulak pinggang tuh di Indonesia sangat sensitif ya. Sensitif gitu kan. Di Jepang biasa aja gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu diajarkan dan kemudian butuh waktu sehari aja, nggak usah lama-lama, dan mungkin melalui kewenangan dari pemerintah tadi itu insya Allah bisa dijalankan. Nah, inilah peran-peran perusahaan itu terkait dengan hubungan industrial Pancasila akan bisa dijalankan secara maksimum. Itu menarik itu. Kalau kebenaran kan kita di HIP yang diakui atau tidak, sebetulnya untuk Kabupaten Bekasi ini kan memang sebagai pilot project untuk penerapan HIP ya. Reaktualisasi hubungan industrial Pancasila. Nah, ini yang masih belum kita masukkan di dalamnya, yang tadi saya sampaikan bahwa ekspatriat ini kan penting sekali karena kan mereka tidak tahu budaya kita seperti apa. Kayaknya itu perlu dirangkum menjadi sebuah usulan ya barangkali, karena kan ini butuh ada kewenangan pemerintah juga dalam hal ini supaya mereka itu bisa menginformasikan kepada seluruh ekspatriat yang baru itu bisa kemudian kita berikan wawasan lah ya berkaitan dengan budaya kita ini seperti apa, supaya mereka itu ketika membangun komunikasi dengan kita ini tidak menjadi bermasalah lagi. Itu kan seperti itu. Nah, tujuan kita kan supaya mereka itu bisa membangun komunikasi yang baik, sehingga kalau kita di perusahaan, tujuan organisasi perusahaan itu bisa tercapai. Kan kira-kira seperti itu. Betul. Kan seperti itu. Betul. Seperti itu, Pak. Nah, mungkin nanti syukur-syukur ada regulasi ya yang saya berharap dibuat oleh pemerintah pusat ya. Mungkin sebelum nanti kita usulkan sebuah regulasi, ada yang harus dipahaminya gini. Salah satu esensi dari hubungan industrial Pancasila adalah bahwa pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan yang sama. Iya, betul. Frekuensinya harus sama. Apa sih frekuensinya? Profit. Itu harus disamakan dulu. Iya, betul. Karena kalau misalnya pengusaha maunya profit, terus pekerja maunya sejahtera lebih dulu, itu nggak akan ketemu. Tapi samakan dulu frekuensinya profit. Ketika bicara profit itu frekuensi kita sudah sama seperti sekarang nih. Kita dalam berdiskusi kan frekuensinya yang sama. Ya kan, membahas hubungan industrial Pancasila, tidak membahas tentang yang lain. Tapi ketika frekuensinya sudah sama, profit. Udah profit. Saya yakin ketika sudah profit, mau minta kesejahteraan apapun bisa Pak Tamo. Tapi belum profit, sudah minta kesejahteraan, pusing. Dan itu akan terjadi beda pendapat, frekuensinya nggak sama. Itu salah satu esensi dari hubungan industrial Pancasila. Nah, mungkin saya garis bawahi tentang kesejahteraan tadi, Pak. Kesejahteraan sekarang ini kan masih terbatas pada definisi kuantitatif. Jadi seakan-akan bahwa upah itu harus upahnya naik gitu kan. Upahnya naik. Padahal kalau kita bicara kesejahteraan itu kan bukan hanya itu, banyak sekali yang mempengaruhi tentang kesejahteraan. Nah, umumnya kalau kita bisa lihat secara lebih jauh lagi itu kan bahwa kesejahteraan itu dibangun atas dasar tadi ada benefit yang bisa diterima. Gitu. Jadi kalau secara kuantitatif katakanlah bisa saja nilainya tinggi. Tapi ketika nanti juga dipengaruhi oleh inflasi, akhirnya kan benefitnya tetap aja sama. Termasuk gaya hidup konsumtif. Lah iya, itu juga harus ini. Jadi artinya bahwa yang perlu dipahami bahwa yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan itu adalah benefit tadi. Oleh karenanya jangan sampai punya pikiran seakan-akan bahwa sejahtera itu kalau upahnya tinggi. Seperti itu. Nah, padahal itu belum tentu menjamin. Apalagi kalau di pasar sekarang ini kan otomatis
apapun variabel apapun terjadi suatu perubahan pasti akan terjadi perubahan juga di tempat yang lain. Gaya hidup mempengaruhi. Betul. Upah tinggi, terus cicilannya banyak kan nggak ada artinya. Betul. Dan itu banyak, bener ya, Pak itu Tomo banyak ya? terjadi Pak. Itu sekarang banyak terjadi. Iya. Nah, yang lebih parah lagi apa Pak sekarang? Sekarang ini banyak juga rekan-rekan pekerja yang terlilit hutang karena terlilit hutang pinjol. Itu karena bahayanya game judi online itu loh. Itu jadi PR buat pemerintah juga sebenarnya. Saya sebagai seorang praktisi dan ini mengambil dari tadi hubungan unsur Pancasila. Apa sih bicaranya? Oh, bagaimana tadi? Ya, kalau kita bicara Pancasila bicara tentang keadilan sosial gitu kan. Betul. Terus apa yang saya lakukan? Setiap jam 3 sore Pak, itu staf saya ditelepon pinjol. Bapak ini lapor lah. Saya lihat datanya sekian. Kira-kira ada sekian persen di karyawan kita ini tadi terlibat pinjol. Betul. Yang saya lakukan adalah saya panggil lembaga keuangan dalam hal ini bank untuk bekerja sama dengan perusahaan. Memfasilitasi karyawan untuk bisa meminjam tanpa syarat Pak Tomo. Tidak bicara riba dulu ya, ini lain lagi kondisinya seperti itu. Konteksnya beda dulu. Nah, setelah itu yang terjadi, karyawan yang terlibat pinjol selesai semua. Ya. Karena apa? Difasilitasi oleh perusahaan, bekerja sama dengan salah satu bank. Tadi yang pinjol-pinjol itu di cover, selesai. Tenang lagi, mereka bekerja jadi tenang lagi gitu. Nggak ditelepon lagi sama pinjol Pak Tomo. Dan itu menurut saya itu bagian dari tadi bagaimana sih hubungan industrial Pancasila tadi. Bukan hanya melulu Januari, November, Desember, Januari mogok untuk naik upah gitu kan. Itu menurut saya udah ketinggalan zaman lah gitu loh. Bagaimana kita praktisi AR ya tadi yang dikatakan bahwa upah tinggi tidak akan menjamin bahwa karyawan kita sejahtera. Upah tinggi, cicilan Ninja R250. Upah tinggi tadi gitu kan. Kita lihat pinjol karena judi online. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Nah, itu apa ya perannya manajemen dalam hal ini ya. Pertama dari HR yang mengatasnamakan manajemen lah dalam hal ini. Itu kan memang harus sangat care sekali. Jadi harus mencarikan solusi tadi supaya tidak terlibat dalam pinjol. Nah, ini salah satu bentuk implementasi HIP tadi kalau menurut saya. Bahwa bukan hanya karyawan saja yang memang harus seperti ini, tapi perusahaan juga dalam hal ini manajemen juga harus bersifat seperti itu, Pak. Betul. Ya kan? Karena kalau tidak ya kan tidak ada selesainya. Karena kan karyawan itu banyak keterbatasannya. Betul. Dan setelah itu karyawan saya edukasi. Betul. Ini solusi cepat untuk mengatasi masalah. Tapi setelah itu jangan lakukan lagi. Nah itu perlu ya edukasinya. Kita kasih solusi A, terus solusi masalah dia selesai, tapi tidak boleh lagi melakukan masalah yang sama. Harus komit ya. Harus komit. Komit dan konsisten. Itu juga koperasi juga mungkin. Koperasi ya. Kita kemarin ini cerita menarik. Ini karena tadi dibilang saya praktisi. Tahun lalu koperasi kita cuman profitnya 10 juta. Nggak banyak. Itu dibagi dalam bentuk RAT, SHU. Tahun ini profitnya 35 juta. Bayangkan. Di situ saya juga sambil mengatakan ke teman-teman, terutama ke pengurus serikat, coba bayangkan kita semua mengelola pabrik ini, karyawan, serikat pekerja, manajemen, seperti koperasi yang udah ada sampel tuh. Mau bonus tinggi, berarti profitnya harus tinggi. Kira-kira gitu. Betul. Nah, koperasi itu bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, bukan hanya upah yang tinggi. Kira-kira gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh manajemen tadi. Ini menarik nih koperasi, Pak. Betul. Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya ya. Jadi tentang koperasi. Saya berharap begini. Jadi saya harap sih sebuah anggota Apindo perusahaannya punya koperasi. Iya, betul. Kira-kira gitu. Ini tema menarik nanti bisa. Atau mungkin di Apindo perlu departemen koperasi. Gitu. Iya. Kita sudah punya UMKM. Sudah punya. UMKM-nya. Nah, maksudnya memang kita perlu menggalakkan supaya setiap perusahaan itu
mereka sudah membentuk koperasi. Dan Iya. ini udah sering kita bahas lah ya di dalam pertemuan-pertemuan kita, Betul, bagaimana perusahaan itu, setiap perusahaan itu sudah punya koperasi yang kemudian nanti koperasi itu dari kita untuk kita gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, kita dari Apindo nanti menyiapkan trainingnya dan juga menyiapkan yang lain-lain yang bisa membantu mereka untuk mewujudkan terbentuknya koperasi. Karena kan koperasi kalau endingnya nanti kan begini, kalau misalnya punya koperasi, pengurusnya udah bagus, kemudian manajemen sudah trust juga, koperasi kan bisa dimanfaatkan dalam banyak hal. Iya, betul. Oleh perusahaan. Dan koperasi di tempat saya kerja itu modal awal itu selain dari anggota, simpanan pokok dan simpanan wajib, itu dibiayai dengan ikhlas. Saya garis bawahi dengan ikhlas oleh pengurus serikat pekerja, Pak. Jadi luar biasa. Benar, modal awalnya pengurus serikat pekerja kita kasih, saya panggil pengurus koperasi, saya panggil pengurus serikat pekerja. Tapi manggilnya tidak dengan rapat. Ini gini, enggak. Kita ngomong santai tadi yang Pak Tomo bilang wongke gitu kan. Ngomong informal segala macam, ini loh. Tolong bantu dong. Alhamdulillahnya serikat pekerja kita bantu 36 juta Pak Amin. Luar biasa ya. Ini fakta. Enggak bohong, saya branding, saya fakta. Betul. Nah, ini bisa jadi benchmark nanti. Buat contoh nanti. Makanya gitu. Saya berharap seperti itu. Nah, ini mungkin bisa kita tindak lanjuti nanti adalah untuk supaya kita menggalakkan supaya setiap perusahaan itu bisa punya koperasi. Betul. Ternyata koperasi itu sangat bermanfaat buat karyawannya juga. Dan itu bisa gitu sebut juga sebagai komponen dalam HIP itu sendiri. Iya, betul. Setuju saya. Seperti itu. Gitu. Ya, jadi memang ternyata kalau kita lihat ini kan sangat indah sekali ya hubungan digital Pancasila ini. Betul. Kuncinya dari saya, ini teori saya, bukan teori Dr. Agus ya. Kalau teori Dr. Agus hebat. Teori dari saya, praktisi HR jangan jadi Menara Gading. Betul. Itu teori dari saya. Kok jangan jadi Menara Gading? Betul. Jadi Menara Gading mau ketemu HR dia harus janjian 1 minggu kemudian. Tapi giliran ada karyawan bermasalah langsung keluar SP1. Problem seperti itu kalau seperti itu gitu. Dan jangan terkesan eksklusif Pak ya. Jangan terkesan eksklusif. Betul. Dan harus bisa jadi jembatan. Ya jembatan tapi bukan untuk diinjak-injak Pak ya. Ngomong ya. Oh, presdir. Presdirnya orang asing. Betul. Bahasa Jepang ngomong A. Terus turun ke bawah A. Ya itu sama aja seperti postman. Tukang pos doang. Betul. Kirim sekarang tapi udah nggak ada kali ya tukang pos Pak ya. Udah nggak ada. Cuman begitu doang. Atau hanya nganterin ucapan aja. Tapi bagaimana caranya kita sebagai kita ada di tengah-tengah apa sih perusahaan top manajemen maunya apa sih? Mengolah narasi Pak ya. Karyawan maunya apa sih? Tugas kita di situ. Betul. Memfasilitasi ya. Ya mungkin saya nambahin sedikit ya bahwa terkait dengan masalah aplikasi ya penerapan HIP di dalam implementasi HIP di dalam hubungan industrial di perusahaan-perusahaan itu memang harus di-create semaksimal mungkin memang. Betul. Karena memang kita diberikan satu keleluasaan di dalam penerapannya tadi itu agar masing-masing itu menjadi terjadi sebuah kepuasan gitu kan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang merupakan instruksi yang dijalankan, instruksi jalankan itu bukan, tapi betul itu ada dialog di situ. Maka tadi itu saya bilang dari awal bahwa pertama ada komitmen dari para pihak yang ada di dalam HIP tadi itu satu. Kemudian yang kedua yang harus dipikirkan lagi bahwa ketika kita dialog di dalam hubungan industrial tadi itu adalah dialog yang konstruktif dialog yang senantiasa itu berpikiran bagaimana membangun supaya kita itu bisa maju. Kita itu di dalamnya ada pekerja pengusaha kira-kira seperti itu kan. Jadi bukan kemudian satu mengkoreksi ini, satu mengkoreksi ini, bukan. Rasa memiliki perusahaan itu. Betul. Seperti itu harus timbul di dalam hubungan industrial. Jadi kalau itu tidak dimiliki, memang kita akan terbatas pada satu rutinitas yang hubungannya dengan regulasi, pasti itu juga akan repot sekali gitu kan. Apalagi kondisi seperti sekarang ini memang kecepatan regulasi untuk dibuat ya kan dalam rangka mengatasi sosial masyarakat sekarang ini itu lebih lambat dibanding dengan perkembangan itu sendiri gitu kan. Oleh karena itu ya
Harus dipikirkan ini betul-betul bagaimana kita itu di dalam perusahaan mulai berpikir bahwa PKB sudah ada misalkan aja. Tapi bagaimana menerapkan supaya kayak gitu kan di luar daripada PKB tadi itu lebih luas, lebih enak kayak gitu kan. Ya seperti misalkan kalau saya bicara bahwa terkait dengan masalah training. Iya kan? Training itu kan dari sejak dulu kita diajarkan namanya TNA. Begitu kah? Training need analysis. Training need analysis. Need analysis tadi itu. Pertanyaan saya, need-nya siapa itu? Need-nya perusahaan kan, gitu kan. Jadi kalau saya pikir kenapa harus semuanya need perusahaan, need-nya karyawan bagaimana kira-kira? Nah itu kan menjadi satu PR kita sebetulnya. Itu bagian dari apa? Dari HIP tadi. Ya, betul. Jadi kalau dari dulu need bikin produk baru, bikin ini maka TNA itu kan dijalankan, butuh ini, kirim orang kemana ya. Memang orang yang akan dikirim, tetapi apakah terpikirkan bahwa karyawan ini dalam perkembangan seperti sekarang ini kan banyak loh. Kalau saya pikirkan tadi itu misalkan perlu nggak selain dia itu bisa bekerja di sini, dia juga bisa berwirausaha misalnya gitu kan. Kan bisa aja begitu kan. Betul. Nah, sepanjang ini bisa didiskusikan dengan baik, maka yang akan lahir tadi itu adalah generasi-generasi pekerja yang memiliki nilai masa depan. Kalau saya berpikir itu. Itulah kuncinya di HIP. HIP itu adalah dialog, HIP adalah kebersamaan gitu. Betul. Ya. Menarik. Kira-kira itu tambahan saya. Menarik itu, Pak. Jadi saya teringat ini, Pak. Kita kan punya program untuk second career ya. Betul. Second career itu sebetulnya di Apindo kita ini kan memang bagaimana supaya karyawan-karyawan kita nanti setelah masa pensiun itu mereka tidak lagi kan sekarang ini pensiun kita ini kan kadang-kadang orangnya masih produktif sebetulnya. Kalau dari sisi usia. Kondisi saat ini dengan minta maaf dibanding mungkin 30 tahun yang lalu, saya di tempat saya kerja itu pensiun umur 56 dan itu umur-umur yang masih produktif sebetulnya gitu. Betul. Nah makanya mau tidak mau sebetulnya kan mereka masih punya aktivitas, punya harapan yang cukup luas gitu ya. Maka kita harus memberikan edukasi buat mereka untuk mereka itu Pak Agus itu yang saya suka bilang kalau pensiun itu bukan berarti berhenti segala-galanya. Iya itu. Justru pensiun adalah masa pertama untuk kita itu meniti sebuah karir kedua tadi. Dan saya sebagai praktisi Pak Agus sudah saya state dalam perjanjian kerja bersama. Ketika karyawan mau menjelang pensiun 1 minggu sebelum tahun dia masuk pensiun, kita kasih waktu 1 minggu mereka untuk mencari pelatihan dan mereka boleh melakukan pelatihan sendiri tanpa upahnya dipotong. Jadi semodel ini Pak Tomo, semodel cuti tapi upahnya tidak dipotong. Itu kita lakukan. Dan yang salah satu yang bikin ini misalnya gini, karyawan ini mau pensiun, kita kasih apa? Kasih skill kecil, katakanlah skillnya contohnya bagaimana nge-repair AC. Terlihat sederhana. Tapi kalau dia sudah punya skill itu, kalau dia mampu setelah pensiun, ya saya pikir bisa skill itu digunakan setelah pensiun. Iya, setuju saya. Jadi di Apindo kita punya divisi UMKM ya, Pak. Nah, itu di sana juga kita memberikan pelatihan termasuk potong rambut, Pak. Potong rambut itu juga walaupun kelihatannya kecil tetapi itu sangat luar biasa gitu kan. Nah, jadi memang harapannya adalah bahwa karyawan kita ini setelah selesai bekerja, harapannya mereka tetap masih punya karir kedua nanti yang mereka tetap bisa enjoy, tetap bisa hidup. Nah, itu bisa dibangun apabila di perusahaan itu juga sudah ada koperasi juga, itu akan lebih luar biasa lagi. Iya betul. Ada koperasi sana, mereka juga bisa saling mensuplai, ya kan. Kalau perusahaan sudah trust, maka nggak kemana-mana, arahnya nggak kemana-mana. Jadi dari karyawan untuk karyawan dan itu bisa menjadi legacy, bisa menjadi warisan lah katakanlah seperti itu. Nah inilah yang kita dambakan dari Apindo Kabupaten Bekasi ini sebetulnya sangat berharap sekali itu bisa terrealisasi Pak Pak Ketua. Nah ini memang harapannya seperti itu. Tapi kembali ke topik yang itu bahwa HIP, memang bahwa yang utama sekali bahwa HIP itu harus menjadi kerangka berpikir pelaku hubungan industrial tadi. Nah mungkin contohnya sudah tadi Pak Aminullah sudah menyampaikan, dari Pak Sutomo juga sudah banyak menyampaikan gitu kan. Nah kira-kira seperti itu Pak. Menarik diskusi hari ini. Tapi saya ada pertanyaan sedikit Pak, mungkin ini sedikit flashback ke belakang ya. Bapak berdua ini kan
adalah founder HIP ya di Kabupaten Bekasi. Nah, ketika HIP ini dideklarasikan gitu. Nah, ini bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri Pak selama ini? Gitu. Hubungannya dengan aktivitas HIP ini untuk diimplementasikan di semua kegiatan industri. Kalau pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya tadi itu sangat mendukung Mbak ya intinya seperti itu karena lahirnya HIP juga kita bersama-sama mendeklarasikannya itu bareng-bareng ya. Iya kan. Tadi saya lihat ada Pak Pak Haji Edi Royadi juga gitu. Iya, semuanya ikut hadir di situ Pak dan mendukung. Termasuk juga pada saat pelaksanaan di lapangan, implementasinya tadi itu juga selalu pemerintah hadir untuk bersama-sama ke perusahaan. Betul. Ya itu tadi mungkin harapan ke depan tadi itu mungkin juga lebih dari itu lagi. Tadi itu mungkin nanti bisa menginisiasi bersama-sama tadi itu LKS tripartitnya melalui tadi itu bisa mendorong kepada pemerintah pusat dalam hal ini misalkan pembuat regulasi lah itu untuk bisa menitipkan lah ya bahwa ada satu kata atau satu kalimat mau ditaruhnya di mana tadi itu yang di mana mengatakan bahwa ekspatriat yang datang ke Indonesia itu belajar atau tahu dulu tentang edukasi tentang pelaksanaan hubungan. Betul. Mungkin saya tambahkan sedikit berkaitan dengan masalah bagaimana HIP itu kemudian bisa menjadi budaya ya, karena ini memang budaya, maka itu dibutuhkan motornya. Nah, saya jujur aja harus menyampaikan bahwa untuk perubahan budaya ini memang bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karenanya tetap Apindo ini sebagai inisiator adanya HIP ini memang tetap harus konsisten sampai nanti betul-betul HIP itu akan menjadi budaya kerja, budaya dalam hubungan industrial. Karena tanpa adanya orangnya atau lembaga yang konsisten untuk menjalankan itu, mensosialisasikan, kemudian mengajarkan, mengedukasi kepada karyawan dan membuat program-program yang terstruktur, itu agak sulit, Pak. Karena apa? Jujur saya harus mengatakan bahwa dinamika di dalam proses pembudayaan HIP ini mengalami naik turun, Mbak ya. Mengalami naik turun. Pasang surut. Katakanlah pasang surut. Katakanlah di tahun 2 tahun ke belakang itu sempat stuck. Ya karena apa? Kitanya stuck dari Apindo itu kita stuck. Tapi kemudian setelah kita coba diskusi lagi dengan Pak Pembina itu bahwa kita harus turun tangan nih. Kalau tidak maka proses pembudayaan itu berhenti. Yang harus dipikirkan bagaimana merebrand HIP. Kira-kira seolah-olah kan HIP itu produk usang, seolah-olah. Ya. Karena apa? Kita semua praktisi HR mungkin apa sih HIP gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, ini tugas kita mungkin di Apindo bagaimana ya kita jualan lagi tentang hubungan industrial Pancasila. Karena manfaatnya menurut saya banyak gitu kondisi gitu. Dan harus ada yang memotor di tadi. Nah, Apindo harus konsisten karena dari dulu yang menginisiasi adalah Apindo, dan kalau dilepaskan Apindo maka tidak akan ada lagi yang konsisten atau tidak ada lagi orang yang meneruskan. Maka saya berharap juga dalam kepemimpinan Pak Yusuf nanti ke depan juga Apindo tetap konsisten menjadi inisiator HIP dan kemudian motornya dari kita gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi nggak hanya inisiator tapi juga fasilitator juga ya. Iya, menjadi fasilitator sekarang gitu. Karena kan manfaat hubungan industrial sendiri itu terkait dengan peningkatan produktivitas, efisiensi. Nantinya akan ke sana. Ya kan? Nah, jadi saya dan lain-lain. Betul. Saya kan sudah membuat tornya ya. Tornya itu kurang lebihnya nanti itu di endingnya itu nanti kan ada sebuah kajian. Betul. Ada kajian yang berkaitan tentang bagaimana pengaruh penerapan HIP itu terhadap produktivitas. Itu nantinya akan ada sebuah kajian nanti seperti itu. Cuman memang bagus ya. Iya, cuman nantinya setelah proses tadi sosialisasi sudah masif, sudah training TOT-nya sudah jalan, kemudian untuk training terhadap ekspatriat yang mungkin tadi ekspatriat itu saya ada insight dari Pak Amin tadi bahwa kalau perlu di perusahaan, karena kalau kita mau hari ini kita belum terjalan kepada TKA itu untuk memberikan informasi berkaitan itu hari ini belum berjalan. Walaupun kita sudah menerjemahkan materi HIP itu ada 4 bahasa kalau nggak salah. Iya betul. 4 bahasa. Sudah terjemahan. Tapi untuk implementasinya belum. Makanya saya pikir ini yang perlu
perlu sesuatu yang baru lagi nanti untuk kemudian tetap konsisten untuk mensosialisasikan berkaitan dengan HIV tadi. Atau izin berkenan kalau misalkan Apindo menginisiasi tadi itu dengan mengundang para ekspatriat tadi itu untuk mengenal HIV sehari itu kan, atau setengah hari lah karena dia tidak punya waktu panjang, jadi semacam workshop atau apa judulnya, tapi mengundang pada seluruh ekspatriat tadi itu, khusus ekspatriat Pak ya. Ya kita tempatkan itu boleh juga tuh Pak, di hotel mana gitu. Konsepnya dulu seperti itu. Nah mungkin ini tinggal realisasi, tinggal direalisasi karena kan bukunya kita sudah buat, misalnya contoh. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea kalau nggak salah. Nah jadi kita nanti kalau misalnya ekspatriat yang dari Jepang, kita nanti ada translatornya, kemudian kita informasikan berkaitan dengan hubungan Nusantara Pancasila, nilai-nilainya dan segala macam. Nah ini memang yang belum terrealisasi itu. Nah insya Allah mudah-mudahan ke depan ini nanti bisa kita realisasikan dan dengan demikian harapannya para ekspatriat itu paham tentang HIV tadi. Sama ini mungkin satu lagi ya, kita sedikit lupa nih, regenerasi atau kaderisasi. Iya kan? Iya. Gitu. Kenapa? Karena kan founder HIV saat ini kan juga perlu regenerasi. Betul. Gitu. Nah ini bagaimana kita juga bisa mempersiapkan generasi berikutnya nih untuk melanjutkan program-program yang sudah diinisiasi oleh para founder HIV kita. Gitu. Nah ini juga yang harus kita pikirin nanti ke depan seperti apa ya kan? Ini kita kan sudah membentuk tim khusus lah ya, tim HIV nanti yang diketuai oleh trainer-trainernya ya kan. Akan berikutnya ke depan nanti termasuk betul. Itu nanti mudah-mudahan proses transformasi lah ya dari generasi yang dulu generasi berikutnya betul. Itu PR buat kita juga nanti depan ya. Betul ya. Menarik diskusi hari ini Pak Haji Sutomo, Pak Aminullah, Pak Agus, Pak Dr. Agus. Kita ada sedikit keterbatasan waktu hari ini untuk berdiskusi. Tapi menarik, ini kita akan bahas lagi Pak di episode podcast berikutnya ya, gitu. Menggali lebih dalam lagi tentang hubungan industri Pancasila dan bagaimana implementasinya di dunia industri. Gitu. Sebelum ditutup, mungkin saya simpulkan dulu ya. Silakan Pak. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa pekerja bukan sekedar pencari nafkah. Betul. Tapi dia harus punya pengabdian kepada perusahaannya, kepada Tuhan. Betul. Yang kedua, jangan menganggap bahwa pekerja itu hanya sebagai faktor proses produksi. Iya. Betul. Nah itu kalau kita hanya menganggap sebagai faktor proses produksi, maka yang terjadi robot. Iya. Gitu ya. Yang ketiga itu melihat dari pekerja dan pengusaha itu harus mempunyai kepentingan yang bersama, satu frekuensi gitu. Betul. Nah, yang lainnya bagaimana? Harus punya tujuan dan apa sih? Jadi sama-sama untuk membangun dari perusahaan ini. Betul. Jadi kalau mau sejahtera, ya profit. Jadi jangan dibalik antara telur dan ayam. Iya. Clear di kita clear. Betul. Profit dulu. Betul. Sejahtera pasti. Iya. Jangan sejahtera dulu. Betul. Tapi kita nggak profit. Gitu. Impossible gitu. ya. Itu impossible. Kira-kira gitu. Itu dari saya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Haji Aminullah. Ya menarik sekali sahabat Apindo ya bincang-bincang hari ini. Cuma karena kita ada juga keterbatasan waktu, maka kita juga sepertinya kita akan juga sambung nanti di episode HIV berikutnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Haji Sutomo SHMMK3L, Pak Pembina kita, founder HIV, juga Pak Haji Aminullah yang hari ini berkenan hadir. Terima kasih Bapak atas waktunya. Gitu. Dan nanti terima kasih Pak Dokter. Mohon waktunya lagi Pak untuk nanti kita undang di episode berikutnya ya. Insya Allah. Juga Pak Dr. Agus Rianto SEMM Wakil Ketua Bidang 7. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Kita akhiri diskusi hari ini, dan untuk sahabat Apindo ya jangan lupa ya terus pantau ya channel Apindo kita. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamit. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi.